Memang kesannya itu jagoan kandang. Oke, tidak masalah. Yang penting punya 4 cabang minimal. Dirintisnya Mata Dewa itu sebenarnya kapan saya lupa ya. Lupa karena mengalir seperti air. Kalau umurnya sih kira-kira ya 8 tahun 9 tahunan. Cuman tepatnya saya lupa. Karena Mata Dewa tuh nggak lahir seperti anak bayi. Kita tuh lahir tuh di jalan. Jadi nggak tahu. Memilih advertising sebenarnya dulu tuh perjalanan. Awalnya itu bikin kap lampu. Sebelum ada Krismon, bikin kap lampu, jalan terus ada Krismon, rontok. Setelah rontok beralih ke macam-macam ya, jasa pengecatan, finishing. Terus ada kerjaan suatu ketika bikin akrilik. Saya coba. Saya lempar ke teman daerah sekitar Embong Malang. Lama-lama lancar. Pas suatu ketika ada kerjaan gede, teman saya nggak mampu. Karena SDM. Saya pikir kerjaan ini nggak iso. Aku lo iso, tapi gak iso nggarap. Tak coba, kira-kira iso nggak aku. Ternyata sukses. Kecanduan. Sampai sekarang. Inspirasi Mata Dewa itu pertama dari bapak saya. Bapak saya dulu kan pejuang untuk negara. Namun setelah merdeka, bapak saya menjadi pedagang kaki lima. Alhamdulillah sukses. Ya namanya pedagang kaki lima. Nah dari situ inspirasi. Satu bapak saya, kedua Bung Karno, ketiga Panglima Sudirman, dan yang ketiga adalah Bung Tomo arek Surabaya. Mata Dewa itu punya cabang daerah sekitar Banyurip sampai Simo. Memang kesannya itu jagoan kandang. Oke, tidak masalah. Yang penting punya 4 cabang minimal. Jagoan kandang memang iya. Tapi itu bukan jagoan kandang. Kita membuat sentralisasi. Sentral akrilik cutting. Daerah Banyurip. A, B, C, D, Mata Dewa semua. Mesin awalnya saya pakai manual. Lama-lama pakai mesin laser. Mesin laser dulu saya dipinjemin sama teman. Nyicil. Waktu itu harganya 55 juta. Second. Mesin lama. Tapi saya punya uang 55 juta. Sisanya nyicil. Berikutnya nambah. Sekarang ada mesin laser, ada 3 untuk akrilik, ada UV printing, ada CNC router, ada bending laser, ada fiber cutting laser untuk metal. Alhamdulillah. Sebenarnya saya nggak ada rahasia-rahasiaan, mengalir kayak air. Cuman karena kita dengan kelangganan itu kan baik, dengan pelanggan itu baik. Mereka seperti saudara. Di WA saya ini pelanggan itu ada 15.000 customer. Mereka aktif semua. Dan mereka selalu komunikasi baik dengan Mata Dewa. Walaupun kita nggak pernah chat-chatan tiap hari. Kadang kita pasang status, mereka baca, mereka tahu, oh Mata Dewa punya mesin ini. Kebetulan dia butuh, dia datang. Ya dari situlah, jalan terus. Pandemi, minggir. Normal, tapi nggak kayak dulu. Tapi normal, buat makan, buat gaji karyawan, buat naikkan gaji karyawan masih cukup.
pelanggan Mata Dewa itu mulai kaki 5 sampai kaki 10 ada semua. Lancar, lancar jaya, mulai jualan es sampai jualan kapal induk masuk semua di si Mata Dewa. Omset 2021 sebenarnya saya nggak pernah ngitung karena saya manajemen kurang. Yang penting saya datang dapat uang, pulang saya masukkan karung, dapat uang saya masukkan karung. Jadi ke rumah itu nggak pernah saya hitung, langsung saya masukkan gelangsing. Jadi ngitungnya nggak tahu. Yang penting ternyata loh uangnya kok banyak, saldo beli mesin. Soal omset jumlahnya saya nggak tahu, yang penting datang bawa uang masuk ke gelangsing. Ada sih rencana, cuman kalau buka cabang di tempat lain yang kejauhan, masalah SDM. SDM kerjaan kayak Mata Dewa kan kerjaan jasa. Jasa itu susah untuk mengawasinya. Beda dengan Alfamart, Indomaret. Dia jualan barang, itu gampang hitungnya. Jadi masuk 10, keluar 5, harus setor 5, yang 5 tersisa. Kalau kurang, nah itu ada pembocoran. Tapi kalau di Mata Dewa ini jasa, pengawasannya susah. Yang ngelola 4 cabang itu ya tim semua, anak buah. Ada adik, ada anak, juga ada pasukan. Jadi ya itu aja. Supaya laris itu paling enggak sosmed. Mata Dewa itu jualannya lewat 2, online sama offline. Offline-nya kita ya kenalan tiap hari, jalan raya kan banyak orang riwa-riwi. Karena kita tempatnya kan memang di jalan raya strategis. Itu yang offline. Nah yang online-nya ya kita paling enggak ke WA, status, FB, Instagram dan lain-lain. Itu toh. Pengen buka sentral kuliner. Jadi saya pengen punya usaha sentra kuliner. Buka semisal saya pengen buka usaha ini kacang tawa. Kacang tawa itu saya pengen punya satu tempat yang lebar, yang jualan ada 4 orang. 4 orang ini beda-beda. Orang nggak tahu, dikira 4 orang itu penjual beda-beda, padahal itu punya Mata Dewa semua. Namanya sentra kuliner. Jadi orang berpikir, aku mau beli, cari kacang tawa di mana? Oh, sana tempatnya. Di daerah Mata Dewa sana ada sentra kuliner tawa. Masuk ke sana, padahal di sana yang jual itu Mata Dewa. Cuman yang jualan beda-beda orangnya. Ya anggaplah mereka karyawan yang dibudidayakan macam-macam warna. Itu teknik saya. Ini Mata Dewa itu nama besar dari Iwan Fals, karena saya penggemar sejati nama Iwan Fals. Mulai kecil, ya bukan mulai kecil, mulai STM, SLTA saya sudah mengidolakan sosok Iwan Fals. Karena pertama dia merakyat, kedua Indonesia banget, jujur, tidak serakah, dan tidak neko-neko. Wajah ganteng, tidak selingkuhan, itu Iwan Fals. Makanya saya juga ganteng, saya nggak mau selingkuhan. Uang banyak juga nggak mau selingkuhan, itu mental miskin. Iwan Fals OI. Sangat. Nih, Iwan Fals, inspirasi Mata Dewa. Iwan Fals, ini saya. Cak Soleh muda. Bukan sekedar nama, Mata Dewa ada yang membuat inspirasi. Ini Mata Dewa. Bukan sekedar nama, ada sejarahnya, Mata Dewa. Sukses saya ini pertama juga doa dan harapan orang tua, saudara, anak saya, mungkin juga tetangga.
Cak Soleh ini kan dari nama aja udah kelihatan. Saya nggak mau dipanggil Mas, Abah, Haji, Om. Saya minta dipanggil Cak Soleh, tetap Cak. Cak itu ada sejarah. Saya dulu kan mantan tukang becak 1,5 tahun. Tapi sekarang seperti ini tetap Cak Soleh. Cak Soleh kan Surabaya. Nilai Surabaya jangan sampai hilang. Panggil Cak. Cak Soleh. Ya tetap bertahanlah. Bertahan, paling enggak ya berpikir ya apa carane memanfaatkan keadaan Covid. Ya manfaatkan, didapat dari Covid mau ya apa carane. Kalau memang Covid seperti gini ya kita jualan tentang yang berbau Covid tadi, enggak atau jualan masker atau pisil atau tameng meja biar enggak kena semprot itu muncrat-muncrat atau apa. Ya itulah paling tidak.